Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anakku yang sekarang kalian sudah duduk di kelas 7. Jadi sekarang kalian bukan di SD lagi tapi sudah di kelas 7. Semoga kalian betah di SMP Negeri 6 Garut dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, untuk terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Ibu berdua ini mengajar mata pelajaran PPKN. Adapun nama Ibu Nung Sopiah Yulianti dan Halimah Heria. Ibu mengajar kelas 7 ABCD dan Bu Halimah mengajar kelas 7 HIJ. Selamat ya anak-anak ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan mengingatkan dulu terlebih dahulu kepada kalian, meskipun kita belajarnya dari jarak jauh, dan Ibu harapkan kepada kalian, semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang nanti akan Ibu sampaikan. Tapi sebelum itu, kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa 3S. Selalu memakai masker apabila kalian keluar rumah, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sip. Sekarang kita menginjak kepada materi. Materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab pertama yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama mensyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran, nah nanti setelah proses pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat satu memahami perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, menganalisis pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Yang ketiga, mengidentifikasi perumusan Pancasila dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yang keempat, menganalisis penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, membuat laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keenam, mendeskripsikan hasil telaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu ada dua materi. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Yang kedua, perumusan dasar negara. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terlebih dahulu harus ada pembentukan BPUPKI. BPUPKI dilantik oleh Jepang, beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara, sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Perumusan dasar negara. Nah, sekarang yang kedua perumusan dasar negara. Usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati kesempatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman Wirjosanjoyo disebut Gentleman Agreement. Naskah Mukadimah, Piagam Jakarta memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pendiri negara pengusul rumusan dasar negara. Yang kedua, anggota panitia kecil. Yang ketiga, anggota panitia 9. Yang keempat, panitia 9. Yang kelima, latar belakang perubahan rumusan dasar negara. Sila pertama, naskah Piagam Jakarta. Dan dalam perumusan dasar negara, ada 3 orang yang mengusulkan tentang perumusan dasar negara. Yang pertama, Mr. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Panitia 9 BPUPKI. Panitia 9 ini beranggotakan 9 orang dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Anggotanya Mr. Profesor Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana PPKI melaksanakan sidang. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, penetapan Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan 3 keputusan. Pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, untuk materi pertemuan pertama itu cukup sekian dan semoga kalian bisa mengerti, memahami yang sudah Ibu sampaikan dan semoga kalian tetap Ibu doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.